Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Jadi Rajab di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah ya. Kenapa dimuliakan? Nah, ini yang perlu kita pahamkan ya. Pahamkan. Jadi pasti di bulan-bulan itu ada sesuatu peristiwa fenomena yang sangat penting, dasar sehingga dianggap itu sebagai sesuatu yang istimewa ya. Cuman minta maaf sebentar karena ada offline, ada yang masuk dulu sebentar. Repotnya kalau pembicara sekaligus admin ini gini repotnya. Ya. Yang perlu kita pahamkan pada Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, ya pagi hari ini yaitu Rajab di antara 4 Ashurul, ya apa saja Rajab, kemudian ada Sya'ban, sebentar lagi kita Sya'ban, Rajab, masing-masing punya keunikan, punya peristiwa dasar yang memang Allah telah putuskan, Allah tetapkan dalam kodrat irodatnya. Kita memasuki zaman azali, zaman di mana hanya Allah sendiri yang ada di benua semua ini ya, di alam semesta ini hanya Allah yang ada. Belum ada malaikat, belum ada iblis, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada kita, semuanya itu zaman azali. Satu bukti bahwa Allah di zaman azali itu sudah menentukan 12 bulan ya. Namanya bulan jatuh masuk bulan Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, itu semua Allah susun ketika di zaman azali, belum ada yang lain, belum ada pembantu. Tuh ini sebentar ya. Aduh, ini ada yang masuk lagi. Jadi di sini saya sampai Rajab, Sya'ban, dan kita akan jelang Ramadan. Maka Nabi selalu berdoa ketika bulan Rajab. Gimana Mbak Selamat doanya? Lana marana wasahbana wabalihna Ramadana. Wabalihna artinya semoga kita semua bisa disampaikan sampai bulan Ramadan. Itu doa Nabi dan para sahabat ketika di bulan Rajab. Jangan Rajab sampai Sya'ban dan Ramadan. Banyak hadis mengatakan Rajab adalah Syahrullah. Alasannya apa? Karena bulan Sya'ban, bulan Rajab ini Allah menghibur kekasihnya Muhammad ketika ditinggal mati Siti Khadijah dan juga paman kesayangan Abu Thalib, dan diboikot akan diserang oleh kafir Quraisy, maka dihibur dengan Isra wal Mi'raj. Itu yang membuat istimewa di bulan Rajab ini, istimewa di situ. Syahrullah. Sedangkan Sya'ban ini Syahru Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan bulannya Nabi? Karena di situ turun ayat tentang sholawat ya, sholat Nabi. Biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Khatib Jumat biasanya baca itu ya. Allah hasil bersalawat, para malaikat bersalawat, Allah malaikat bersalawat untuk Nabi. Apalagi kita juga harus bersalawat. Apa maknanya? Nah, itu biar diskusi nanti ya. Dan Ramadan adalah bulan umatku, umat Muhammad yang semuanya adalah umat Muhammad. Mau mengakui atau tidak, ya, Nabi itu diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang golongan Israel, Bani Israel, Yahudi, bukan. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Hudal linas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Salah satu mujizat Nabi adalah Quran. Hudal linas wa bayyinatan minal huda wal furqan, untuk semua manusia. Itu ya.
Quran ya. Nah kemudian di sebelah kanan itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu yang dalam surat Taubah ya dikatakan bahwa itu dikatakan bulan-bulan yang harum, yang suci, yang kenapa masing-masing punya khasnya ya. Ya kita hari ini hanya khusus bicara Rajab. Nah, nanti Sa'ban kita bicara Sa'ban, Ramadan kita bicara Ramadan. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini nama-nama bulan haram. Ya. Rajab bulan haram, ya. Al-Hurum, ya. Itu mulia. Ya. Maka barang siapa yang sholat, yang puasa sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka dia akan dapat kemuliaan. Dilipat gandakan pahalanya di bulan-bulan mulia yang 4 ini. Namun kalau dia berbuat maksiat juga dilipat gandakan. Maka kita hindarkan jangan sampai kita berbuat zalim atau maksiat di bulan-bulan haram ini. Bukan berarti di luar bulan haram kita boleh maksiat, boleh nggak boleh? Ya, tetap nggak boleh. Yang kedua al-azam, senyap suara senjata, karena di bulan-bulan mulia ini nggak boleh perang, ya, nggak ada suara senjata. Jadi dulu sebelum sebelum Nabi hadir di bumi ini, Arab Jahiliyah itu sudah mengenal Rajab, Sa'ban, Dzulqa'dah, sudah mengenal Arab Jahiliyah itu, ya, sudah mengenal. Cuman urutannya masih kacau ya, kacau. Dan mereka juga mengistimewakan 4 bulan tadi itu, orang Arab Jahiliyah itu. Namanya gencatan senjata, tidak perang, itu memang di 4 bulan itu mereka sudah paham. Menjadi satu tradisi budaya yang tidak mau berperang terhadap lawan-lawan perangnya ya. Al-Asab, limpahan rahmat, di bulan yang 4 tadi, termasuk Rajab ini, Al-Asab atau bulan yang penuh rahmat. Maka tidak salah kalau kita ngaji seperti ini ya, kemudian mengunjungi sanak saudara, memberikan sedekah ya kepada kaum duafa ya, dan seterusnya. Di bulan yang 4 ini ada kata rajam, setan dirajam, yaitu Allah mengistilahkan, mengkiaskan setan itu dirajam, harus dimusuhi, harus betul-betul dihilangkan dari jiwa kita, dirajam ya. Yang kelima al-mukim ya. Al-mukim, bahwa sejak zaman azali sampai besok kiamat, namanya 4 bulan ini mulia terus ya, tidak ada yang tidak mulia. 4 bulan itu mulia terus, karena Quran mengatakan semuanya 4 bulan ini mulia sampai kapanpun, sampai kiamat ya, ya disebut al-mukim. Kemudian asar, bulan yang suci ya, termasuk diantaranya bulan Sa'ban dan juga di bulan Ramadan ya. Al-asinah, tanpa suara besi atau perang ya, tanpa besi atau tanpa perang. Al-mubari, pembersihan dari semua dosa, kesempatan kita bertobat. Maka disarankan sunnah Nabi ketika di bulan Rajab ini, karena Syahrullah, banyaklah menanam benih ya, menanam benih-benih yang baik, yang positif. Kemudian bulan Sa'ban itu istilahkan bulan menyirami ya, menyirami agar benih tadi tumbuh. Ketika Ramadan kita bulan apa? Berbuah, memanen ya. Jadi menanam di bulan Rajab, kemudian di bulan Sa'ban kita menyinari, mengairi, dan akhirnya kita panen di bulan Ramadan. Panennya kapan Ramadan? Ramadan panennya nanti di bulan Syawal kita panen ya. Dan panen yang kedua nanti di akhirat, Allahumma amin ya. Ya, ini yang dimaksud dengan Rajab, ada 8 nama. 8 nama bulan Rajab.
Ini kalau ceritanya bisa panjang ini ya, maka saya batasi sekali hari ini. Yang jelas Syahrullah itu diantaranya karena Allah mengendaki menghibur kekasihnya Muhammad SAW untuk berisra wal mi'raj. Nah ceritanya Isra Mi'raj itu panjang sekali, ya panjang sekali. Meskipun tiap tahun kita bahas ya. Isra Mi'raj tanggal berapa kita ya? Nah, bulan Februari depan ya. Kamis bulan depan Pak ya? Maret apa? Isra Mi'rajnya? Februari toh? Nah, tanggal berapa kita? Nanti kita cerita panjangnya nanti Mi'rajnya Isra Mi'raj di bulan di tanggal itu ya, untuk mengisi acara itu hari Sabtunya. Sekarang kita singgung sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah banyak-banyak. Karena kita belum memperingati apa nih Isra Mi'raj ya. Atau Amul Husni dalam bahasa Arab. Ini tahu kesusahan ya. Kesedihan di mana Rasulullah diuji ketabahannya, kesabarannya karena derita-derita Nabi Muhammad yang begitu mendalam. Apa saja ceritanya? Pertama, Siti Khadijah wafat ya. Istri tercinta pejuang Islam berkorban dengan jiwa dan harta. Dia adalah saudagar Quraisy ya, terkaya. Itu Siti Khadijah. Ketika dia melamar Muhammad, selisih umurnya sekitar 20 tahun dilamar. Muhammad adalah pegawainya, karyawannya Siti Khadijah dilamar jadi suaminya. Ya. Dan kekayaan yang begitu banyak melimpah terkaya di kafir Quraisy ya ketika itu, di mana Siti Khadijah masih kafir, belum paham karena belum datang hidayah dari Allah. Muhammad masih kecil, Muhammad juga belum nabi kan itu belum nabi. Jadi sama-sama belum tahu ya akidah yang benar. Nah, kemudian semua harta yang begitu melimpah, kalau di sini ya namanya konglomerat ya zaman sekarang, konglomerat ya. Itu habis semuanya. Hanya untuk apa? Untuk pejuang Nabi Muhammad, untuk berjuang menanamkan kaidah Islam di seluruh dunia. Ya. Itu. Rela mengorbankan semua hartanya ya. Siti Khadijah. Yang ketiga, Amul Husni akibat apa? Abu Thalib wafat, paman tercinta, paman yang ikut berjuang menegakkan agama Islam. Oleh Muhammad menyiapkan senjatanya, menyiapkan bahan-bahan untuk logistik untuk perangnya, ya, menyembunyikan Nabi Muhammad dan macam-macam. Ini paman Abu Thalib berjasa besar untuk agama Islam. Sayangnya dia tetap ketika meninggalnya tidak mengucapkan wa akhiru kalam Allah la ilaha illallah. Tidak mengucapkan itu sehingga dia termasuk penghuni neraka yang teringan ya. Meskipun teringannya dia karena sahabat Nabi Muhammad. Ketika Muhammad berdoa pada Allah untuk membebaskan pamannya, Allah menjawab bahwa orang kafir apapun tetap kafir, nggak bisa masuk ke surga. Tapi karena sahabatnya maka diberi hadiah sandal dari logam yang menyala terus. Itu teringan itu. Teringan itu ya, Abi Thalib itu menerima ganjaran teringan sandal dari logam dan menyala terus ya, sehingga umum terus otaknya ini. Masya Allah. Kita mau yang teringan atau tidak? Ibu-ibu mau yang teringan apa yang terbebas dari neraka? Terbebas ya. Insya Allah kalau kita suka ngaji, bermasjid, insya Allah terbebas. Allahumma amin ya. Ya kita ingin bebas dari neraka. Nggak mau nyoba barang sedetik saja. Saya terangkan, sedetik di neraka itu 16 hari hitungannya Mbah. Sedetik di neraka itu 16 hari ya. Kok sejam di neraka 83,3 tahun. Sejam sama dengan di neraka 83,3 tahun. Itu surat Al-Hajj ya.
Ya. Nah, kita lihat lagi. Ketika ini 27 Rajab menurut mayoritas ulama khilafiyah, tapi yang sahih dan Indonesia juga ikut yang sahih ini 27 Rajab. Sekarang berapa tanggal Rajabnya? Di makalah itu ada Pak? 6 ya. Berarti kira-kira 21 hari kita peringati Isra wal Mi'raj ya. Itu kan. Nanti di tempat ini kita apa saja yang dilakukan Isra itu, Mi'raj itu. Orang taunya kan Isra itu hanya dari Baitullah ke Baitul Maqdis. Ternyata enggak. Buruk yang dinaiki Jibril dan Muhammad itu mampir ke beberapa tempat. Ke gunung Tur, Bukit Tur. Tempat Musa bercakap-cakap dengan Allah di situ ya misalnya. Ke tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, itu sholat, di situ sholat ya. Nah, kita terangkan nanti ketika Isra Mi'raj. Ya. Jadi 27 Rajab menurut mayoritas ulama Isra Mi'raj terjadi antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Ya. Ya. Ya, perintah sholat waktu 17 rakaat ya, 5 waktu itu hasilnya. Ini kesimpulan sementara begitu ya, karena kita belum belum sampai ke pembahasan ke Mi'rajnya ya, Isra Mi'raj. Jadi Baitullah, Baitul Maqdis, kemudian Sidratul Muntaha perjalanannya ya. Jadi Baitullah, Baitul Maqdis, naik ke Sidratul Muntaha, sampai belum selesai itu. Sidratul Muntaha itu apa toh? Itu sebuah pohon besar yang sangat indah, sangat rindang. Sidrat, ya. Sidrat itu seperti pohon bidakara ya. Menandai, pohon itu hanya menandai bahwa itulah tertinggi umatku ada di situ. Yaitu Sidratul Muntaha, tempat berkumpulnya para malaikat yang bersujud pada Allah dan merintah setiap saat turun wahyu kepada para malaikat di Sidratul Muntaha itu. Di situ juga Allah tuliskan seluruh kodrat iradat manusia dan alam ini dengan buku induknya Lauh Mahfud ya, buku induknya. Jadi nama kita ini ada di sana semuanya. Ya. Di Lauh Mahfud itu. Di buku itu tertulis semuanya, namanya Pak Hepta, Mbah Wan, semuanya, nggak ada yang tahu. Semua masyarakat semua ada di catatan Allah di situ. Ya kan? Kapan matinya, gimana rezekinya, ada tulisan di situ. Mbah Lamet nanti pulangnya akan ke Sandung, itu ada tertulis di situ. Ya. Hari ini Pak Ustadz rawuh, ya. Pak Ustadz Hambali yang sudah 2 tahun nggak rawuh, hari rawuh. Itu tertulis Pak Ustadz di Lauh Mahfud tertulis itu. Kalau Pak Nur nanti akan ke Jogja sama Bu Nur, mana Bu Nur? Bu Nur lama nggak muncul ya. Sibuk ya. Ke Jogja itu tertulis semuanya. Ya. Nah itu ceritanya panjang itu. Karena tertulis tadi akan terjadi kecelakaan, musibah, itu semua bisa dirubah. Ya. Allah berikan kesempatan manusia untuk berdoa, berinfak zakat untuk merubah nasib kita yang tertulis di sana itu. Ya, jadi Sidratul Muntaha, kemudian yang terakhir itu arsy Allah. Di atas langit 7 itu ada namanya arsy Allah. Disitulah singgasana Allah, ya. Singgasana Allah. Ya. Jadi ini nggak saya panjangkan karena kalau saya panjangkan nanti dia bicara Isra Mi'raj tenan. Ini kan hanya bicara istimewa Rajab itu apa, karena Allah punya kehendak yaitu memanggil kekasihnya Muhammad SAW untuk naik ke arsy Allah. Apa saja percakapannya besok kita terangkan di saat Mi'raj Nabi. Yang jelas yang masuk ke arsy Allah hanya Muhammad seorang.
Jibril saja enggak diperkenankan masuk sana. Jibril katakan, kamu sendiri. Lah, aku ingin temani, kata Nabi. Enggak, kalau aku temani aku nanti hancur, aku terbakar. Kan? Karena Allah enggak mengizinkan. Ya, nah itu masuk sendirian dan di sana di arsy Allah tuh sesuatu pandangan yang sangat takjub sehingga Nabi Muhammad itu bengong. Tahu bengong ya? Bengong. Mau ngapain ini saya? Di mana Allah? Nah, bingung kan? Indahnya alam itu. Apa kata-kata Allah dan Muhammad sampai ketemu nanti di Isra wal Mi'raj ya. Kita batasi sampai sini dulu. Nanti tidak melebar sampai Isra Mi'raj. Enggak ada manfaatnya. Bila hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Arison.